Jalan-jalan ke simpang Kramat, jangan lupa beri tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Barakallahu alazim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, may yuridillahu khairan yufaqihu. Barakallahu alazim. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, kata-kata penghormatan kami terutama sekali kepada Dewan Juri, kemudian kepada para pendai-pendai, teristimewa kepada seluruh ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan. Para pemuda merupakan pemegang peranan penting bagi berlangsungnya kehidupan suatu bangsa. Mereka lah yang akan memegang tongkat estafet perjuangan generasi tua. Oleh karena itu, dalam setiap masa, mereka selalu menjadi perhatian dan di pundaknya harapan besar dipertaruhkan untuk membina zaman yang akan datang, karena perannya yang strategis untuk menentukan bagi baik dan tidaknya kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, timbullah dalam hati Al-Fakir untuk membahas sebuah judul pidato yang berjudul Peran Pemuda untuk Membangun Agama dan Bangsa. Hadirin kaum muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan. Para pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Pemuda merupakan generasi harapan bangsa. Dan pemuda inilah yang akan memimpin serta membangun agama, nusa dan bangsa di bumi Indonesia yang sangat kita cintai. Pemuda mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun agama, nusa dan bangsa yang kita cintai. Jika pemuda ini hancur, maka hancur pula lah nusa dan bangsa yang kita cintai. Kenapa bisa begitu? Karena pemuda-pemuda di zaman yang katanya modern ini, di zaman yang merupakan akhir zaman ini, bisa dikategorikan pemuda-pemuda yang kurang berakhlak. Mari kita lihat. Pemuda-pemuda sekarang banyak yang berperilaku menyimpang. Misalnya, pemuda-pemuda yang berpesta miras, pesta narkoba, bahkan pesta seks. Pemuda-pemuda yang gemar mencuri, membegal, bahkan tak segan-segan membunuh orang yang menjadi target si pemuda tersebut. Ada laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ada yang memiliki sama jenis, bahkan ada yang sampai menikah laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Namun itulah contoh yang sangat-sangat tidak patut dicontohkan oleh pemuda yang akan memimpin bangsa
yang akan menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Namun jika pemuda ini atau generasi perubahan ini, generasi penerus bangsa ini baik, sopan, berakhlak mulia, seperti berperilaku baik terhadap sesama, memakmurkan masjid, menghormati orang yang lebih tua, kuliah dengan sungguh-sungguh, serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bangsa ini akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta generasi-generasi yang mempunyai jiwa kepemimpinan, yang mempunyai rasa tanggung jawab, cerdas, bisa dipercaya, serta amanah di dalam memimpin bangsa ini, sehingga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, dewan juri yang kami muliakan, kita sebagai generasi muda Islam haruslah mempunyai ilmu, baik ilmu agama, ilmu dunia. Untuk apa? Agar kita bisa membangun bangsa yang kita cintai ini, serta menjadi khalifah, bukan hanya di Indonesia, tapi di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan takut untuk terus belajar di kesalahan, wahai saudaraku. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadirin dewan juri yang kami muliakan, kita sebagai pemuda, haruslah mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun agama yang kita cintai. Sekarang negara yang kita cintai ini sedang mengalami krisis moral. Jadi kita sebagai pemuda penerus bangsa, pemuda harapan bangsa, pemuda Indonesia bersama-sama membantu dan membangun serta memperbaiki nasib bangsa kita ini. Karena yang bisa memperbaiki nasib bangsa kita ini sekarang hanyalah kita, generasi muda. Masyaallah muslimin, dewan juri yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi wal. Shadaqallahu a'lam. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia mengubah nasibnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hadirin kaum muslimin, dewan juri yang kami muliakan. Jadi marilah kita simpulkan bahwasanya kita sebagai pemuda mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk apa? Untuk membangun agama, nusa, dan bangsa yang kita cintai. Sebuah kata bijaksana mengatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dan agama kita, agama Islam, yaitu agama yang membawa bagi seluruh alam semesta. Agama yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama saudara, seiman, agama pilihan kita. Agama yang membawa cahaya kita semua
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hadirin dewan juri yang kami muliakan, maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya orang yang fakir ilmu, fakir hati. Satu pesan buat kita semua: sebelum Anda menasihati orang lain, maka terlebih dahulu Anda menasihati diri. Akhir kalam, kalau ada daun yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.